Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Firman Nur Wahid, mahasiswa Prodi MSDM Universitas Primagraha semester 7 yang pada kesempatan kali ini akan membuat video wawancara kepada karyawan terkait sistem pengupahan dan perekrutan di perusahaan. Kebetulan saya pada kesempatan kali ini sedang bersama Mas Taufik Andrian. Beliau selaku karyawan atau pekerja di PT Sari Kresna Kimia yang bergelut di bidang pertanian. Mungkin boleh dijelaskan langsung oleh Mas Taufik profil sedikit. Ya, izin. Nama saya Taufik Andrian. Saya sebagai karyawan di PT Sari Kresna Kimia, yang dimana PT ini bergelut di bidang pertanian, dan saya akan bercerita sedikit dengan Mas Firman. Mungkin langsung nih Mas Taufik. Nah, untuk terkait sistem pengupahan nih Pik, di PT Sari Kresna Kimia ini menganut sistem seperti apa? Apakah dibayar secara harian, bulanan, atau mingguan nih? Untuk gaji pokok itu sendiri dibayarkannya setiap 1 bulan sekali, Mas Firman. Itu selain ada gaji pokok, ada tunjangan juga. Beberapa tunjangan itu dibayarkannya di pertengahan bulan. Jadi 2 kali Iya, sebulan. ada Mas. 2 kali pembayaran dalam 1 bulan itu. Nah, ini terkait besaran nih Mas Taufik. Jadi besaran gaji di PT Sari Kresna Kimia ini itu ditentukannya seperti apa ya? Misal yang mempengaruhi nih, atau seperti jabatan, masa kerja. Nah, misal Mas Taufik masa kerja 1 tahun yang dengan yang 3 tahun itu apakah sama atau berbeda, Mas? Yang membedakan besaran gaji itu di PT Sari Kresna Kimia ini hanya dari jabatan saja. Kalau mungkin dari waktu kerja kita sama jika memang jabatan kita berada di level yang sama gitu. Artinya dengan jabatan yang sama tidak ada kenaikan gaji nih. Iya. Oh, iya, siap. Untuk selanjutnya, apakah gaji karyawan di PT Sari Kresna ini sudah sesuai dengan UMP atau UMK di wilayah sendiri nih, Mas? Kalau dengan UMK dan UMP sepertinya masih di bawah ya. Kita belum sama, belum memenuhi UMK karena mungkin ada beberapa pertimbangan juga dari perusahaan. Tapi untuk salary bonus ya cukuplah untuk kebutuhan saya dan rekan-rekan di lapangan. Kalau untuk karyawan, ada perbedaan nggak dengan karyawan tetap dan karyawan kontrak nih, Mas? Ya biasanya kan di PT sendiri itu ada yang namanya magang itu, Mas Firman ya. Oh, magang ya? Mungkin ya magang dan kontrak juga, karena sekarang kan banyak juga karyawan kontrak itu ya. Gajinya dengan yang kontrak itu sama dengan yang tetap, cuma yang magang ini biasanya lebih di bawah karyawan tetap dengan karyawan kontrak, Mas Firman itu. Kalau karyawan kontrak dengan tetap, selagi jabatan mereka sama, gajinya tetap sama, tidak ada yang beda. Hanya saja yang magang ini yang beda dari segi gaji dan tunjangan. Nah, selain gaji pokok tuh kan, Mas, yang tadi ya dengan tunjangan, apakah ada bonus nih, Mas? Mungkin Iya. ketika berhasil mencapai target, apakah ada bonus dari perusahaan itu? Ya karena kita juga bergelut di bidang pertanian ya, itu jika mungkin penjualan obat kita sudah melebihi target nih, Mas Firman, di PT Sari Kresna ini kita sering dapat bonus juga sih, lumayan juga bonusnya itu. Jika memang melebihi target penjualan ya. Ya. Oh, berarti ada ya Iya. bonus. Nah, untuk selanjutnya nih terkait pengupahan, mungkin ini terakhir ya dari pengupahan, apakah sistem pengupahan yang saat ini dengan kebijakan perusahaan itu sudah dianggap adil nih oleh karyawan, Mas? Kalau dianggap adil mungkin kita sebagai karyawan merasa cukup, tapi mungkin jika nanti bisa diituin lagi ya sama apa nih yang punya PT, ya kita mintalah untuk gaji kita dinaikkan. Lebih sejahterakan lagi, Iya, Mas ya. karena kan UMK di Pandeglang sendiri juga kan sudah 2,8 sekarang. Iya. Gaji kita kan masih di 1,5 ya, masih jauh lah dengan UMK. betul. Seenggaknya kita disamain lah sama UMK di kota kita sendiri. Oke, nah mungkin selanjutnya nih Mas, izin untuk sistem perekrutan nih.
Nah, untuk sistem perekrutan itu sendiri Mas, di perusahaan itu seperti apa? Mungkin dari pengalaman Mas Topik nih pertama kali daftar. Biasanya sih untuk sistem perekrutan kita di PT itu terbuka aja ya Mas Firman. Terbuka. Iya, biasanya lewat sosial media. Banyak ya jadi open. Iya, jadi open recruitment itu biasanya sosialisasi kepada masyarakat itu melalui sosial media. Makanya jika setiap tahun ada open recruitment itu lumayan banyak juga sih yang mendaftar menjadi karyawan baru itu. Tapi karena mungkin disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan juga, ada beberapa juga yang tidak lolos itu Mas Firman. Oh, jadi tahapannya tuh apa saja Mas yang perlu dilalui itu? Ya, pertama itu kita wawancara pertama itu kita mengirim CV terus kita pemanggilan untuk wawancara, setelah itu kita observasi kerja dan setelah itu pengumuman itu menentukan gitu ya, kita besoknya kerja atau ya tidak lolos gitu. Artinya Kalau tahapan tes itu hanya cuma mengirim CV di pertama dengan wawancara dan observasi aja itu 3. artinya ya umum lah ya. Iya. Perekrutan seperti perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, untuk kriteria nih Mas, kira-kira apa saja sih kriteria yang diperhatikan perusahaan nih untuk memenuhi persyaratan? Pertama mungkin orang itu ya sekarang dari ijazah juga Mas Irwan ya. Oh, ijazah. Yang pertama ditanyakan itu ijazah, jadi minimal itu lulusan SMA sederajat. Kedua mungkin karena saya kurang tahu ya itu bagian HRD. Yang saya lihat di perekrutan itu waktu saya hanya di pengetahuan kita sejauh mana tentang pertanian. Yang kedua tentang public speaking, karena memang kita sering berhadapan langsung kan dengan masyarakat, dengan para petani. Yang dilihat oleh tim seleksi itu hari itu dari public speaking kita, penampilan, cara kita menyampaikan sesuatu kepada konsumen, itu aja sih mungkin. Mungkin cukup Mas Topik ya terkait sistem perekrutan dan sistem pengupahan, yang mana tadi ada beberapa kali ya pengupahan. Yang pertama gaji pokok mungkin dibayar di awal, tunjangan mungkin dan segala kompensasi yang lainnya ya, bonus itu dibayarkan di tengah bulan di minggu kedua. Untuk seleksi perekrutan mungkin seperti perusahaan pada umumnya ya. Terima kasih Mas Topik atas waktunya, sudah meluangkan waktu berbincang dengan saya banyak. Mungkin sekian wawancara kali ini terkait sistem perekrutan dan pengupahan di PT Sarikes Kimia dengan Mas Taufik Andrian sebagai pegawai di situ. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Teh. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Iqbal. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Primagara. Saya masih akhir di sini. Saya izin mau mewawancara Teteh karena untuk memenuhi tugas UAS tenaga kerja. Boleh nggak Teh kira-kira? Boleh. Nah, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Tetehnya siapa? Boleh. Namanya Sri Herawati. Si Herawati, biasa dipanggil? Hera. Hera. Oke. Di sini Teteh udah berapa lama? Kalau untuk pendamping sih 1 tahun. Udah 1 tahun. Iya. Oke. Jadi udah lumayan lama ya 1 tahun. Iya. Oke, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau boleh tahu, di sini tuh sistem gajinya atau upahnya kayak gimana Teh? Ataukah per hari ataukah per bulan? Sistem aja per bulan ini. Oh, per bulan ya, bagi sistem per hari. Terus kalau misalkan apa sih namanya, si toko ini tutup ataupun ada halangan dari Tetehnya, itu biasanya ada potongan atau enggak dari bosnya? Kalau potongan sih nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Seperti itu ya, sistem gajinya berarti per bulan. Iya. Oke, yang kedua pertanyaannya, apa aja yang menjadi dasar penentuan besar gajinya kerja di sini? Jadi besar gajinya digaji di sini itu penentuannya kayak gimana? Ataukah dalam kerjanya itu giat ataukah sering masuk atau gimana? Atau sama aja semua? Sama aja sih. Sama aja. Iya. Oke, yang ketiga, apakah gaji karyawan sudah sesuai dengan UMP atau UMK? Enggak, ini di bawah. Oke, siap.
Berarti gaji di sini masih di bawah Iya. UMP atau UMK. Selanjutnya di sini tuh ada perbedaan nggak sih antara gaji karyawan tetap sama gaji karyawan yang mungkin masih magang lah, sistem kontrak gitu. Oh, di sini mah nggak ada kayak sama magang atau kontrak. Oke, nggak ada. Iya, nggak Berarti ada. langsung kerja, langsung gaji. kerja, iya. Selanjutnya selain gaji pokok, apakah ceritanya di sini jadi karyawan di sini dapat bonus? Kalau untuk kayak pinjaman bonus gitu ya? Ya, Kalau itu nggak ada. nggak ada juga. Kayak cuma gaji pokok aja. Oh, ada. Berarti kalau misalkan ada penjualan nih, misalkan per hari ada target penjualan segini, tapi ceritanya bisa mencapai target itu, ada bonusnya atau enggak? Kalau untuk bonus sih ada, cuman itu kan tergantung pendapatan juga ya. Iya. Oh, Nah, berarti di sini juga baru. ya, berarti target penjualan kali ya. Iya, dari target penjualan. Berarti kalau misalkan penjualannya bisa mencapai target, bisa Iya. dapat bonus. Selanjutnya sih sistem pengupahan di sini tuh udah termasuk adil atau belum sih menurut Anda? Kalau dibilang adil, kalau kan nggak sesuai UMP ya. Cuma kalau dari ngitung ininya tuh kan di sini kan dekat sama rumah Ya. gitu. Jadi dibilang adil ya bisa nggak juga sih. Oke, berarti 50-50 ya, Iya. antara adil sama nggak adil, karena mungkin dekat Karena rumah kan juga. kalau jauh juga kan sama pengeluarannya Betul. dari situ. Oke, itu selanjutnya di sini tuh perekrutan karyawannya tuh kayak gimana sih Teh? Ataukah ada lagi surat lamaran dulu atau kayak gimana? Kalau untuk itu nggak kayak wawancara langsung. Oh, wawancara langsung. Iya, Jadi wawancara langsung. ceritanya langsung datang ke yang punyanya, Iya. bahwasanya sistemnya pengen kerja di sini. Terus kita wawancara ya. Oke, mungkin itu aja sih Teh pertanyaannya ya. Terima kasih sudah mau membantu saya, sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf juga saya sudah mengganggu, dan mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata dari saya. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih ya Teh. Iya, makasih ya. Ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, memperkenalkan diri, nama saya Egy Suryana dari Universitas Primagraha semester 7. Di sini saya sedang memenuhi UAS mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Saya akan mewawancarai Mas dengan beberapa pertanyaan. Terlebih dahulu, Mas boleh perkenalkan di mana kerjanya dan apa jabatannya. Perkenalkan, nama saya Rifana Priyana. Untuk jabatan saya itu di posisi admin. Untuk nama perusahaannya di CV Bakti Abadi. Di situ saya kerja 1 tahunan. Kerjanya 1 tahun Mas. Sudah lama juga ya. Di sana Mas, bagaimana sistem perekrutan Mas sebelum masuk ke CV Karya Bakti Abadi? Nah, kalau untuk perekrutmennya itu dia itu menggunakan psikotes dan interview saja. Enggak rekomendasi dari orang dalam ya? Enggak, kita mah murni aja. Maunya. Apakah pas masuk pekerjaan Mas ada perjanjian tertulis atau tidak? Kalau untuk perjanjian tulis tidak ada, paling cuma lisan doang sih, omongan doang. Bolehkah dijelaskan Mas dengan awal masuk kerjanya gimana, mengenai jam kerja dan gajinya? Kalau untuk jam kerja kita mulai dari jam 8 ya jam kerja. Untuk pulangnya itu kita di jam setengah 6 sore. Kita harus fingerprint. Untuk tadi apa sistem kerjanya? Iya, sistem kerjanya gimana? Untuk keseharian saya bekerja. Iya. Ya kalau untuk keseharian saya bekerja itu saya kayak mengerjakan laporan mingguan, bulanan, kayak laporan stok gudang, laporan penjualan, sama laporan marketing juga. Aturan kerjanya gimana Mas? Apakah Mas keberatan kerja di sana atau tidak? Kalau untuk aturan sih normal ya, kayak biasanya pada Umumnya. iya pada umumnya. Untuk gaji Mas, apakah dibayar tepat waktu atau tidak? Kalau untuk gaji dibayar tepat waktu. Itu bulanan, mingguan, apa harian? Kalau untuk gajiannya itu bulanan.
Bentar Mas, sebelumnya Mas ini karyawan kontrak atau karyawan tetap? Kalau untuk saya itu kontrak. Kontrak. Bukan selalu. Jika ada lembur nih Mas, itu diberi upah atau tidak? Kalau untuk lembur kita tidak diberi upah, cuma kita dikasih kayak bingkisan gitu. Konsumsi ya. Nah, biar supaya nggak jenuh aja sih sebenarnya. Masnya mendapatkan cuti atau tidak? Kalau untuk cuti kita, saya sendiri itu belum ya, karena baru setahun ya. Saya belum ada niat cuti gitu. Kalau untuk cuti sih bisa. Kalau THR mah dapat Mas ya? Dapat. THR dapat. Masnya di sana udah ada terdaftar BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan? Sudah terdaftar. Untuk sanksi Mas, untuk sanksi jika melanggar peraturan pekerjaan gimana di sana? Kalau untuk sanksi itu, kalau dari awal ya, kalau nggak berat-berat amat paling teguran aja sih. Kalau udah emang nggak berat kita kenain SP1, terus bertahap-tahap lah, SP2, SP3 gitu, sampai PHK. Apakah sistem peraturan pekerjaannya sudah sesuai kewajiban karyawan, kayak jam kerjanya seimbang, terus jam lemburnya juga tidak terlalu memberatkan ya, apa terus juga kayak gaji tidak ada potongan kayak gimana? Kalau untuk itu kita seimbang sih, stabil ya, kayak Stabil, ya, nggak ada dipotong atau memberatkan ya. Benar bagi Mas ya. Baik Mas, saya ingin nanya selanjutnya nih, apakah di CV Mas ini udah termasuk UMK di Kota Serang atau belum? Kalau untuk gaji atau salary itu kita masih di bawah sih. Masih di bawah UMK Kota Serang ya? Baik Mas, saran kedepannya untuk CV Mas nih apa kedepannya? Kalau untuk saran saya sih kedepannya lebih sukses ya, lebih memfasilitasi karyawan ya. Kalau karyawan butuh ini langsung cepat di ininya gitu. Itu aja sih. Biar apa-apa gampang ya. Iya benar Mas. Baik Mas, itu saja wawancara saya ke Masnya. Terima kasih Mas ya untuk waktunya. Sama-sama. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Mas ya. Kurang lebihnya mohon maaf Mas. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.